Berita Sumsel 24 jam hari ini, Bank Tabungan Pensiunan Negara atau BTPN berbasis syariah memberikan bantuan kepada UMKM dalam mengembangkan usahanya. Bantuan pinjaman dengan produk pembiayaan tepat syariah ini diberikan tanpa agunan. Nur Aini, perajin lidi nipah, saat ini tergolong sukses dalam usahanya. Namun siapa sangka usaha yang digelutinya ini dari hasil pinjaman modal sebesar 5 juta ke BTPN Syariah. Modal tersebut sangat membantu usahanya dalam membuat berbagai macam keranjang untuk menjemur kerupuk maupun piring lidi yang biasa dipakai di restoran. Kepada palpres.com, wanita 44 tahun ini menceritakan awal mulanya memulai usaha 5 tahun lalu menjadi sentra nasabah PT BTPN Syariah Tbk dengan modal pembiayaan 5 juta rupiah. Sebagai ketua sentra Kedukan Bukit 7, dia mengajak 4 anggota untuk bergabung sebagai nasabah BTPN Syariah. Seiring waktu, usaha anyaman yang digelutinya menunjukkan perkembangan yang cukup baik sehingga dia mengajukan pinjaman kembali dengan plafon 10 juta rupiah. Di tahun berikutnya 20 juta rupiah hingga plafon pembiayaan 40 juta rupiah yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 7 bulan ke depan. Hasil kerajinan ayaman lidi nipah tersebut, sambung ibu 3 anak ini, dibeli oleh para pengepul dari kota Palembang. Rata-rata per pekan, sentra Kedukan Bukit 7 mampu memproduksi 500 ikat anyaman lidi nipah. Berkat kerja keras dan kedisiplinan usaha kerajinan ayaman lidi nipah tersebut, istri dari Suhardi Effendi yang berprofesi sebagai juru parkir ini mampu membeli kebun sawit seluas 4 hektar, membuka warung kelontong di rumah serta menjadi agen penjualan es krim. Sementara itu, Direktur PT BTPN Syariah Tbk Dwiono B. Winantio mengatakan, BTPN Syariah rutin setiap 2 pekan mengunjungi sentra usaha nasabah prasejahtera. Kunjungan bertujuan memberikan pelatihan, pendampingan, edukasi keuangan hingga memantau perkembangan usaha. Dan tentunya bisa bersaing sama pesaing-pesaing baru. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah gimana soal besarnya pembiayaan yang dikasih sama pesaing, misalnya dari BTPN Syariah dapat 10 juta tapi pesaing bisa memberikan 20 juta, edukasi yang kita berikan ya. Kalau tadi beberapa teman-teman sudah ketemu sama nasabah kita, mereka akan paham sendiri di level tertentu bahwa pembiayaan yang saya minta adalah biaya pembiayaan yang mampu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi edukasi keuangan itu akan ada terus. Emang berapa lama sih edukasi keuangan tersebut kita berikan? Setiap jatuh waktu pembiayaan. Setiap jatuh waktu pembiayaan mereka kita kasih pelatihan keuangan dasar dari awalnya, lalu keuangan lanjutan dan cara melihat usaha dan mengembangkan usaha serta menghitung dari omset yang ada. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oku Timur melakukan normalisasi sungai di Kecamatan BMT. Normalisasi dilakukan agar lahan pertanian tidak lagi tergenang air saat musim hujan. Para petani yang memiliki lahan pertanian di Kecamatan BMT tidak lagi khawatir tergenang air. Sepanjang tahun ini, pemerintah Kabupaten Oku Timur melakukan normalisasi sungai yang ada di kecamatan, sehingga saat musim hujan, sungai masih mampu menampung air. Diketahui kegiatan normalisasi sungai sendiri menelan anggaran hingga 4,8 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, pemerintah melakukan pengerukan di sepanjang 9.723 meter sungai. Kepala Dusun di Desa Metro Rejo, Nur Hadi, mengaku lega dengan kegiatan normalisasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini dikarenakan sungai tersebut melewati 6 desa di Kecamatan BMT. Lebih jauh, dia menjelaskan keberadaan lahan pertanian memang berada di bibir sungai, sehingga kegiatan pengerukan membuat lahan pertanian lebih aman dari genangan air saat musim hujan. Memang awal normalisasi sungai Bintang lah ini ya. Jadi saya mengikuti dari titik 0 sampai selesai karena saya kerja mengantarkan minyak dari awal sampai akhir. Memang betul-betul dikeruk dan memang hasilnya sangat menjanjikan. Sementara itu, salah seorang warga, Siti, mengaku bersyukur dengan adanya normalisasi sungai. Kegiatan tersebut dinilai memberikan manfaat bagi para petani. Banjirnya meluap sampai di sana. Sampai kebun? Sampai ke rumah warga desa? Enggak, kalau ke rumah di sini enggak. Cuman kebun yang terganggu, Bu ya. Nah. Sawah-sawah di sana.
Nah, setelah dinormalisasikan oleh pihak terkait bulan 9 kalau nggak salah Bu ya. Gimana Bu? Ada dampaknya Bu? Ya, alhamdulillah lancar airnya, tapi selama dinormalisasi belum ada banjir. Jadi kita belum tahu. Tapi setelah dinormalisasikan ini seperti ini kira-kira nggak akan ngangkat lagi nih baju Ibu ya? Enggak ya Bu ya? Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Ratusan guru di Kabupaten Pali saat ini sedang mengikuti tahap kedua penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seleksi yang dilaksanakan di 2 sekolah ini berlangsung sejak Selasa hingga Jumat kemarin. Sebanyak 944 guru di Pali mengikuti tes jabatan fungsional tahap kedua. Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tes jabatan sendiri digelar di 2 tempat, yakni SMA Negeri 1 Talang Ubi dan SMP Negeri 1 Talang Ubi sejak Selasa hingga Jumat kemarin. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali Kamriyadi mengatakan pelaksanaan tes tahap kedua itu memang digelar di 2 tempat karena jumlah peserta yang banyak. Untuk di SMA Negeri 1 Talang Ubi dengan jumlah peserta 608 orang, sedangkan SMP Negeri 1 Talang Ubi sebanyak 336 orang. Sementara salah seorang peserta, M. Taufik, mengaku baru pertama kali mengikuti tes penerimaan P3K tahap kedua. Dirinya ingin tetap mendidik anak-anak di sekolah, namun bisa menjadi pekerja di pemerintahan. Dia mengaku kesulitan saat mengikuti tes lantaran daya pikir orang seusianya sudah sedikit lambat, apalagi sistem tes menggunakan teknologi. Saya baru pertama kali untuk tahap yang kedua ini. Kita melihat dari usia berapa kita Pak? Usia sudah 51 tahun. Sudah menjadi guru berapa lama? Sudah menjadi guru selama 22 tahun sejak tahun 98. Apa Pak alasan kita antusias ikut di ujian ini Pak? Yang pertama yang jelas tetap mengabdi dan mendidik anak-anak di sekolah, dan juga antusias kita karena ini adalah berkaitan dengan bekerja pemerintahan. Jelas kita sebagai guru tetap mengabdi di dunia pendidikan. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan kaki tangan seorang bandar di Palembang. Penangkapan dilakukan saat anggota menyamar menjadi pembeli dan bertransaksi di pinggir jalan Kiai Marogan. Upaya penyamaran anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang berlangsung sukses. Tim berhasil mengamankan kaki tangan seorang bandar saat melakukan transaksi dengan anggota yang sedang menyamar di pinggir jalan Kiai Marogan Selasa malam kemarin. Dari tangan pelaku yang diketahui bernama Hendra, didapatkan barang bukti berupa sabu seberat 101,92 gram dan langsung digiring ke Mapolrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Mario Infantri mengatakan bahwa anggota melakukan undercover dengan menyamar jadi pembeli barang haram tersebut. Saat dilakukan penangkapan, pelaku mencoba kabur sehingga anggota melakukan tindakan tegas. Barang bukti sabu sendiri ditemukan di dalam kantong plastik yang tergantung di motor Honda Supra Fit Nopol BG 4910PY yang digunakan pelaku saat itu. Kita amankan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 8 malam. Kemarin di TKP di pinggir jalan Sungai Tepatati. Statusnya ini apa Pak? Atau bandar? Kaki tangan bandar. Ya, kaki tangan bandar dengan berat BB sebesar 11,92 gram. Waktu ditangkap dia lagi aktivitas apa? Kalau ditangkap, pada saat mau ditangkap kita melaksanakan transaksi. Pada saat anggota dekat, saudara TSKH ini berusaha mau kabur dan akhirnya ditangkap oleh anggota di atas motornya dan sempat melawan. Sementara itu, pelaku Hendra mengatakan bahwa setiap kali mengantar mendapatkan upah Rp500.000. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.